sama-sama, selamat. Selamat. Ini adalah salam khas dari tanah kebanggaan katong semua orang Timor. Kenalkan, beta pun nama Diki Senda. Bagi beta, menulis adalah cara untuk menuangkan ide dengan bebas. Sebuah buku yang diterbitkan lewat jalur independen. Suatu kebanggaan tersendiri buat beta toh. Beta juga punya niat untuk bikin buku ketiga. Ide ceritanya tentang adat dan budaya beta pung tanah leluhur. Ada sebab kenapa ide ini yang beta pilih. Itu karena kebiasaan orang Dawan yang suka bertutur. Orang Dawan adalah pribumi yang seratusan tahun lamanya mendiami daratan tinggi timur. Ada juga yang biasa sebut dong dengan sebutan orang Molo, orang gunung beta pung maksud. Tradisi suku Dawan pada akhirnya hanya diturunkan secara lisan sah. Son ada bukti tulis yang bercerita tentang budaya. Sayang sekali memang. Ini yang bikin beta pung tekad untuk menuliskannya. Bukti tertulis perlu toh, biar nanti anak cucu tahu katong pung sejarah nenek moyangnya. Ini tempat di mana salah satu leluhur suku Dawan tinggal. Penjaga alam, gunung paling tinggi di Pulau Timor, Gunung Mutis, Fatumnasi. Kalau kakak mau sini dari kota Soe bisa naik oto atau motor. Tapi harus sabar toh, jalan sone bagus. Perjalanan bisa sampai 2 jam. Tapi beta jamin panorama selama perjalanan akan buat kakak terkagum-kagum dengan alam dataran tinggi timur. Konon dulu disinilah Raja Molo atau leluhur suku Dawan pernah tinggal. Dalam Ume Kebubu inilah Raja Molo hidup. Ume Kebubu pun arti rumah bulat. Ia bagaikan mama bagi suku Dawan karena dong semua lahir dan tumbuh di sini. Sayangnya sekarang Ume Kebubu sebanyak yang kasih roboh, ganti dengan rumah tembok. Ume Kebubu hanya rumah untuk dipakai masak sah bagi beberapa warga sekarang ini. Padahal cerita bapak tua adat, orang Dawan sone bisa tinggal jauh dari Ume Kebubu. Semua harus hidup di kepanggang api. Itu karena rumah bulat pun fungsi utama sebagai penghangat. Karena hampir sepanjang hari, api sone pernah padam. Ini berkaitan pula dengan kondisi alam Fatumnasi yang ada di dataran tinggi. Cuacanya dingin dan kadang menusuk tulang. Dalam rumah bulat pula selalu tersedia makanan, sehingga orang Dawan di masa lalu selalu merasa nyaman berada di dalamnya. Disinilah biasanya hasil panen disimpan
sebagai cadangan makanan kalau musim paceklik. Jagung sebagai makanan pokok biasa diasap di atas panggang api. Kadang sampai 1 tahun lamanya baru diolah jadi makanan. Jagung bose sudah jadi makanan sehari-hari, sedangkan daging sei terhidang ketika ada tamu singgah ke sini. Aimihan uki poat esna ansail tua. Aimihan uki poat in bisa haim olah hai bisa. Dulu mama pung rumah ada ju ume kebubu. Tapi sone ada lain memang. Jadi duduk di ume kebubu sekarang seperti kembali ingat kenangan masa kecil. Harus bagaimana, dari kayu apa, bentuknya bagaimana. Penyebaran suku Dawan hampir berada di seluruh tanah timur. Konon dulu ada seorang mafefa yang biasa bawa kabar dari kampung ke kampung. Kalau sekarang mirip dengan jurnalis, Bapak Tua bilang, hehehe. Wah, memang hebat toh suku Dawan ini, sukunya penyebar informasi sejak dulu Ada rumah sendiri, itu haram. Haram. Itu haram. Kursi yang saya duduk ini juga haram. Haram. Kalau ada tamu yang duduk atau saya pun anak duduk sini nanti jadi orang bodoh. Oh. Beta ini datang sini karena lahir besar di Molo. Beta sudah merasa orang Molo. Akar kebudayaan Kotompung aslinya ini datang dari mana. Nah itu yang beta belum tahu dan ini malam beta mau tanya-tanya Bapak soal itu. Fatum nasi artinya batu tua. Batu tua. Nah, fatum nasi, fatu artinya batu. Nasi artinya tua. Dari fatum nasi. Kalau yang itu ya? Ya. Kalau ini yang tidak boleh. Tidak boleh pas. Mau ada Sabar dulu Isa. Sani Anin ya. Artinya Bapak mau saksikan besok. Seorang mafefa biasanya adalah orang yang dituakan di kampung. Itu nanti ada Dong juga orang yang biasa pimpin acara-acara adat atau natun. apa yang tidak padat itu. Ya. Yang Tongkat warisan leluhur dari Sani Anin ini yang jadi simbol mafefa. Ini yang giring-giring. Yang biji bulat ini giring-giring. Ya. Kalau Pak tidak tahu ini barang. Giring-giring ya. Bulat ini Sani Anin adalah generasi pertama keluarga bapak adat yang penghubungan langsung dengan Raja Molo. ada ini tombak. Tombak. Waktu melawan Belanda. Waktu melawan Ada Belanda. di sini. Cerita tentang Mafefa, sang pembawa kabar lisan, memang sudah banyak yang tahu sekarang. Padahal mereka lah dulu yang punya peranan penting untuk kasih kabar ke seluruh Karena pelosok. tadi kita suka kasih tahu leluhur, Oh. kasih tahu nenek moyang Iya. dengan supi 1 botol. Satu Saya botol. minum, pasti anggapan mereka yang minum. Oh. Dan saya Jadi mereka sudah bisa menyetujui. Ini adalah sebagian kecil tradisi yang Bapak Tua kasih cerita tentang Ume Kebubu sebagai jantungnya kehidupan dan tentang pentingnya peran Mafefa sebagai penyambung komunikasi suku Dawan. Beruntung Kabupaten Timur Tengah Selatan pung Gunung Mutis, karena dari sinilah sumber air mengalir. Bagi katong orang TTS, son khawatir kurang air. Ada 4 oe mata atau mata air di Gunung Mutis ini. Oe mata inilah yang jadi alasan kenapa Raja Molo pung nasihat untuk selalu jaga alam, supaya bisa dimanfaatkan kelak oleh seluruh keturunan. Air ini juga yang bikin tanah di Fatum Nasi subur. Itu sebab warga kampung bergantung hidup dari hasil pertanian.
Son heran toh kalau kampung kami ini di TTS jadi penyuplai sayuran terbesar di Pulau Timor. Ini adalah tradisi ketika orang Fatumnasi mau mulai tanam jagung. Bapak kepala adat akan potong ayam di ladang. Ini pun maksud supaya kelak dalam masa tanam dan tumbuhnya bibit jagung son ada yang ganggu dari hama ataupun hewan-hewan liar. Ina lik fama afual ina po anay ne atek fiinve etahet mam atahe tamat manu manloy loy ki he mam ahit auli ek ain kit ne hit malos ize tu ma fem tay ma ku ka tu ku ka ne ta tu swift Mamat oken ka? Oke. Nakaluay ka tao umolo ken. Tayo ni ito takwale. Klase na ko nat item nen mit fefa izem hanaf ne. Hey. Ay ka fefa sanem hanaf ne. Hesa. Ay lo fefa alyok tem hanaf ne. Alek. Oni. Nyo maut net lik met antelem tabet ne. Antelen. Henati tapuiten mihine mit ninet ne. Muhine. Namataku ne Wisneno. Enati no kang kitat na twin alhidat sen matluabat na te afe ulna manas panin wisnembam ne Ispa. esu fefa tuk amne Palpala. enati amne net muhine mutninet ne Muhine. ihita tek finzem sa ina puetan ina pila letak Minoy kize henin yun hene amsen lablab mapik. Tanam bibit jagung baru boleh dilakukan setelah semua ritual beres. Amamat light minut. Sebelum tanam, biasanya bapak-bapak yang kasih bersih ladang. Miun. Barulah para mama yang pun tugas untuk kasih siram bibit jagung. Orang Fatumnasi percaya kalau tangan para mama inilah yang lebih lihai untuk bikin bibit tumbuh subur. Imaun mampan maflat onde mau bijaile. Hari pasar adalah tempat di mana hasil bumi dijual. Tempat semua warga kampung bertemu dengan saudara dari kampung lain. Pasar digelar setiap hari Senin sah di Kecamatan Fatumnasi ini. Pasar memang sonde buka setiap hari karena belum ada tempat yang cukup baik untuk dijadikan pasar permanen. Pasar permanen baru ada di Kapan, kota Kecamatan Molo Utara. Dari Fatumnasi, waktu tempuhnya 1 jam. Itu sebab saat pasar dadakan digelar, semua warga turun memang. Beli baju, berbagai sembako dan sirip pinang supasti.
Bagi orang Dawan, mau makan kosonde makan yang penting ada sirip pinang, subai. Artinya makan tidak makan yang penting sirip pinang, itu sudah. Mau makan sirip pinang ada caranya. Paling pertama makan adalah pinang. Rasa kesat pinang bisa menangkal rasa pedas dari sirip. Itu sebab sirip makan belakangan. Saat musim hujan seperti ini, pinang pun harga murah karena buah muda berlimpah. Pinang muda banyak dicari sebab mudah hancur, beda dengan pinang kering. Susah sekali memang hancurnya. Ada cara unik yang biasa dilakukan orang-orang kampung supaya pinang tetap mudah dikunyah. Itu pinang biasa dikasih kubur dalam tanah, bisa sampai 2 bulan. Cara ini membuat pinang menjadi selalu dalam keadaan lembab. Pinang su hancur, baru lakunya siri dan campur kapur. Bagi orang Dawan yang tinggal di dataran tinggi, ini pun manfaat supaya kasih badan hangat. Bagi katong orang Timor, ini tradisi pun akar kuat sebagai simbol keramahan dan keakraban. Ada cerita dari beta pun kakek, katanya para bujangan wajib membawa sirip pinang kemanapun katong pergi. Konon bisa memudahkan jodoh yang diinginkan. Kolo itu burung toh? Dari pasar Fatum Nasi, beta dapat banyak inspirasi. Ternyata perubahan zaman son merubah tradisi yang sumang akar dalam kebiasaan hidup orang Dawan. Ini juga paham orang sini. Iya. Ini salah satu beta pung tempat favorit. Warga kampung bilang Akuna. Dia pun arti hutan bonsai. Ini julukan yang bapak tua adat kasih. Karena melihat pohon-pohonnya yang sonde tumbuh menjulang tinggi, mirip seperti bonsai. Sebenarnya ini adalah jenis hutan dengan vegetasi tanaman kerdil. Luas kawasan hutan bonsai ini hanya 1 hektar sa. Pohon ini tumbuh di tempat yang su lembab. Itu sebab lumut selalu tumbuh di sekitarnya, baik musim kering ataupun musim hujan. Kadang-kadang ini tempat yang kasih beta berbagai inspirasi untuk menulis. Kalau datang ke sini jangan heran lihat ternak digembalakan begitu sah di padang. Sone ada batas atau sone ada pagar. Jangan khawatir, mereka sonde kabur juga. Gara-gara ternak-ternak ini pula, rumput-rumput selalu tumbuh subur. Melalui kotorannya akan terbentuk pupuk alami toh. Jadi, rumput juga punya pemandangan bak permadani alam.
Kalau Sumau kasih masuk ke kandang, barulah ternak-ternak ini digiring. Ada yang kasih suara teriak, tapi ada pula yang pakai suling seperti ini. Veko atau suling sebenarnya semacam rayuan. Bapak tua adat bilang, panggil ternak sonde boleh kasar. Ini yang bikin ternak merasa disayang oleh tuannya toh. Hebat sudah keramaan orang Fatumnasi ini. Dataran tinggi tempat beta pung leluhur memang kaya akan tradisi. Semoga cerita budaya ini akan terus menurun baik secara lisan maupun tulisan. Syair-syair dan pantun-pantun kuno adalah salah satu tradisi lisan yang menceritakan itu semua. Ini adalah sumber referensi nyata bagi beta. Kekayaan budaya Fatumnasi bukan hanya kasih inspirasi, tapi lebih dari itu bikin beta bangga sebagai orang Timor. Indonesia bagus!